Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Jalal Arifin. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas pertemuan kelima, yaitu mengenai teknik perekaman audio. Langsung saja mengenai tugas pertemuan kelima. Bab 1, pendahuluan. Dunia permusikan mengalami perkembangan, perubahan dan perluasan dari masa ke masa seiring dengan pertumbuhan kebudayaan dalam masyarakat tempat musik itu tumbuh. Jika diikuti dari dunia rekaman masa lalu sampai saat ini, sangat jelas ditemui perkembangannya. Contoh, sistem rekaman analog yang berkembang menjadi sistem rekaman digital. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa musik itu mengalami perkembangan. Perkembangan musik di masa lalu sangat sulit dan kompleks karena pada saat itu perekaman audio masih memakai mesin perekaman pita analog, jadi masih menggunakan sistem analog. Untuk sistem rekaman analog ini sendiri diperlukan kemampuan khusus dan pengalaman yang cukup untuk menguasainya. Selain itu, sistem perekaman secara analog juga memiliki beberapa kelemahan. Salah satunya membutuhkan ukuran ruangan yang sangat luas. Kualitas dari pita analog pada dasarnya hanya bisa dipergunakan kurang lebih 3 kali rekam ulang, serta pita analog tidak tahan lama. Pita analog ini juga sangat bergantung pada perawatan dan suhu udara pada ruang perawatan. Perkembangan teknologi digital menjadi solusi dari banyaknya kekurangan perekaman audio secara analog. Hal ini juga yang menjadikan para musisi atau audio engineer sebagian besar memutuskan untuk beralih ke sistem rekaman secara digital, atau kita sebut DAW, Digital Audio Workstation. Ialah suatu sistem rekam digital menjadi jembatan munculnya perekaman musik di rumah atau home recording. Home recording ini sendiri bisa dimulai dengan bermodalkan komputer atau laptop, sound card, MIDI controller atau instrumen musik, serta speaker flat atau speaker monitor yang saat ini sudah banyak dipasarkan. Dengan harga yang terjangkau, seseorang yang ingin menciptakan karya musik tidak harus lagi ke studio perekaman ingin menciptakan karya musik yang berkualitas. Rumusan masalah: apa yang dimaksud dengan teknik perekaman audio, kemudian yang kedua bagaimana teknik pengaturan dan penempatan peralatan audio dalam perekaman, kemudian apakah yang dimaksud dengan Digital Audio Workstation atau DAW. Tujuannya untuk dapat menjelaskan mengenai teknik perekaman audio, dapat menjelaskan teknik pengaturan dan penempatan peralatan audio dalam perekaman, kemudian dapat menjelaskan tentang sistem rekaman berbasis komputer atau DAW, Digital Audio Workstation. Manfaat dari makalah ini yaitu bagi mahasiswa makin diharapkan dapat menjadi referensi belajar dan memberikan informasi tentang sistem perekaman audio. Bagi penyusun, dapat memberikan pengalaman tentang cara penyusunan sebuah makalah serta menambah wawasan tentang sistem perekaman audio. Bab 2, pembahasan pengertian dari teknik perekaman audio. Merekam adalah proses mengambil data dan atau informasi
menerjemahkan ke format yang tersimpan pada penyimpanan yang sering kita sebut sebagai catatan. Teknologi terus menyediakan dan memperluas sarana bagi manusia untuk mewakili, merekam, dan mengungkapkan pikiran, perasaan, dan pengalaman. Rekaman sendiri adalah suatu kejadian yang direkam atau diabadikan dalam audio ataupun dalam video yang dapat disimpan di hard disk atau flash disk dan lain sebagainya. Untuk perekaman audio ini dibagi menjadi dua, yaitu analog dan digital. Yang pertama adalah rekaman analog. Ialah sebuah teknologi rekaman suara yang penggarapannya menggunakan pita rekam. Gelombang audio yang terekam kemudian ditransfer ke pita rekaman dengan rekaman analog. Hasil suara yang direkam lebih besar, lebih hangat, lebih hidup. Selain itu, data rekamannya juga bisa disimpan sampai kapan saja. Karena hasil masternya berbentuk fisik, rekaman analog memiliki keterbatasan. Track per lagunya harus rawat pita master lebih ekstra. Jadi pita masternya itu harus dirawat lebih ekstra. Hasil rekamannya tetap bagus, biar hasil rekamannya tetap bagus waktu pengerjaannya, dan waktu pengerjaannya juga lebih lama dan lebih ribet. Rekaman online ini bisa mengasah kemampuan dan menambah ilmu bagi musisi ataupun pengarah suara. Gambarnya seperti ini adalah analog recording. Ini tampilannya masih jadul ya. Mulai populer alat pada gambar ini ya, analog recording atau tape recording ini mulai populer tahun 50-an. Perkembangan tape recorder ini membawa perubahan dalam rekaman musik karena proses editing menjadi lebih mudah. Jika sebelumnya seorang musisi harus membawakan lagu dengan sempurna saat direkam, dengan adanya tape recording ini terjadi proses penambahan dan editing yang lebih mudah. Berbagai kesalahan dapat diperbaiki dengan mudah. Yang kedua adalah rekaman digital. Rekaman digital ini semuanya sudah menggunakan teknologi yang lebih canggih karena menggunakan komputer. Di era digital, rekaman sudah tidak pakai pita lagi, tinggal kita install software di komputer, kemudian beli sound card, sudah bisa rekaman sepuasnya. Kalian bisa kapan saja dan dimana saja rekamannya, jumlah tracknya nggak terbatas, mudah memanipulasi apapun, mulai dari suara, efek, kemudian tidak lebih kaku. Dan bisa saja kemampuan musisi yang sebenarnya jadi nggak terasa karena terlalu banyak manipulasi. Jadi tampilannya seperti ini digital recording. Sudah modern, menggunakan komputer, serba digital. Yang kedua adalah permasalahan kedua tadi, teknik pengaturan dan penempatan peralatan audio dalam perekaman. Dalam dunia rekaman, pengaturan dan penempatan mikrofon itu sangat penting. Ditujukan agar mendapatkan hasil yang maksimal. Ini contoh penempatan mikrofon. Yang pertama adalah mikrofon untuk announcer atau pembawa berita ya. Untuk suara yang berbicara langsung di depan mikrofon dengan meletakkan jarak 25-60 cm dari mulut pembicara.
Cara penempatan ini juga tergantung dari kekerasan suara pembaca. Ini kayak di radio. Yang kedua adalah mikrofon untuk merekam dialog atau wawancara. Kedua pembicara itu dapat duduk berdamping di depan, tetapi ini akan membuat kedua pembicara duduk berdesakan, dan juga bila salah seorang pembicara lebih keras suaranya, sulit untuk mengatur keseimbangan suara, tetapi dapat diatur dengan cara menggeser pembicara yang keras suaranya untuk agak menjauh dari mic. Seperti ini. Ini gambar seorang yang sedang diwawancara. Yang ketiga adalah mikrofon untuk drama atau film ya. Berbeda dengan drama televisi, karena mic tidak boleh terlihat oleh penonton, maka menggunakan gun mic condenser dengan polar arah super cardioid dengan menggantungkan mic tersebut untuk mengarahkan mic kepada pembicara. Karena ia bergerak terus, maka dibutuhkan seorang teknisi untuk mengubah arah mic tersebut. Ini sering kita jumpai pada pembuatan film atau sinetron yang ada di televisi. Yang keempat adalah mikrofon untuk penyanyi. Tempatkan mic 1 inch atau lebih dari mulut si penyanyi untuk menghasilkan sound nafas. Tempatkan mic 1 inch sampai dengan 6 inch dari penyanyi dan kecilkan suara, nafas, serta suara yang pecah dan penyanyi. Yang kelima adalah mikrofon untuk kur atau paduan suara. Tempatkan mic 2 atau 3 dari chorus, membagi chorus dalam beberapa grup kecil, dan membagi mic pada tiap grup dengan jarak 6-9 feet. Jadi mic-nya itu berjajar di depan. Ada beberapa mic ya di sini. Kemudian tempat mikrofon untuk musik ya, untuk alat musik, untuk oboe, klarinet, saxophone, dan flute ya. Tempatkan mic di atas tempat penutup lubang. Tempatkan mic di atas jari tempat menutup lubang alat musik tersebut. Adapun untuk jarak itu disesuaikan dari alat musik tersebut. Ini klarinet ya. Kemudian mikrofon untuk timpani. Seperti ini, speakernya ditaruh di dekat alat musiknya sekitar 8 inch di atas alat musik tersebut. Kemudian mikrofon untuk vibraphone. Tempatkan mic 4 sampai dengan 6 inch di atas keyboard. Gini. Jadi ada beberapa mic yang ditempatkan di atas dari vibraphone tersebut agar suara yang dihasilkan lebih maksimal. Nah, ini untuk drum set. Ini mic-nya lumayan banyak ya. 2 mic diletakkan di atas perangkat 2 untuk mendapatkan efek stereo. Terus mic untuk snare drum dengan jarak kira-kira 10 cm. Mic untuk tom dengan jarak 10 cm. Dapat juga menangkap suara cymbal. Terus kemudian bass drum mic dapat dipasang di dalam bass drum dengan jarak 10 cm. Jadi ini pada berapa ini? 1, 2, 3. Banyak ya pokoknya. Lebih dari 5 mic. Kemudian piano dia ditempatkan di atas apa ini ya namanya. Pokoknya ada 2 speaker atau mikrofon di atas piano. Kemudian ada gitar. Penempatannya seperti ini. Ini kalau dikencangkan tidak mengganggu ya, untuk menangkap suara yang dihasilkan, kemudian diproses ya seperti ini. Kemudian yang terakhir adalah mikrofon untuk electronic amplifier. Jadi suara yang dihasilkan itu direkam lagi
oleh speaker, oleh mikrofon. Mic ini ditempatkan lurus menghadap ke loudspeaker untuk mendapatkan suara yang jernih. Jadi suara yang dihasilkan yang keluar ditangkap lagi oleh mikrofon. Itulah. Studio rekaman studio berbasis Dell terdiri atas 6 komponen utama, yaitu adalah komputer ya. Ini udah pasti harus ada, merupakan hal yang utama, harus dimaksimalkan untuk melakukan produksi rekaman. Komputer dapat digunakan untuk mengakali hardware yang mahal karena software yang mudah didapatkan. Kemudian yang kedua adalah multi-track software. Di sini adalah software yang kita gunakan untuk memproses data hasil. Data hasil yang sudah diolah tadi kemudian diolah lagi oleh multi-track software. Rupanya dilengkapi dengan plugin, kemudian seperti kompresor, reverb, equalizer, amp simulator, drum replacement, dan sebagainya. Beberapa software yang banyak digunakan adalah Cubase, Ronoindo. Yang kedua adalah Sonar, yang ketiga adalah Digital Performer, yang keempat Logic, dan sebagainya. Komponen yang ketiga adalah audio converter, berfungsi untuk mengubah sinyal analog menjadi digital dan juga kebalikannya, digital menjadi analog. Converter yang dimaksud di sini berbeda dengan soundcard, kebanyakan yang sering dipakai untuk rumahan atau game.
Ya, bab 3 untuk kesimpulannya, merekam adalah proses mengambil data atau informasi menerjemahkan ke format sistem pada media penyimpanan, sering disebut dengan catatan. Teknologi terus menyediakan dan memperluas sarana bagi manusia untuk mewakili mereka dan mengungkapkan pikiran, perasaan, dan pengalaman. Teknik perekaman audio menjadi dua, yaitu analog adalah sebuah teknologi rekaman suara yang penggarapannya menggunakan pita rekaman. Yang kedua adalah rekaman digital, yang semuanya sudah menggunakan teknologi yang lebih canggih seperti komputer. Dunia permusikan mengalami perkembangan, sistem rekaman analog berkembang menjadi sistem rekaman digital. Sekarang sudah banyak menggunakan DAW, sebuah sistem rekaman berbasis komputer yang dirancang untuk menggantikan studio rekaman tradisional. Dalam dunia rekaman, pengaturan dan penempatan mikrofon sangatlah penting agar memberikan hasil yang maksimal. Contohnya mikrofon untuk announcer, mikrofon untuk drama, untuk chord, untuk alat musik, mikrofon dan penyanyi, dan lain-lain. Dan berdasarkan uraian pada makalah penulis memberikan saran untuk kesempurnaan pembuatan makalah ini, diantaranya memperbanyak referensi cara membuat makalah agar tidak terjadi kesalahan, membaca dan memahami isi makalah agar memudahkan dalam menarik kesimpulan, memperbanyak referensi sebagai sumber pengetahuan agar mudah dalam mengambil data. Mungkin ini baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Semoga dapat bermanfaat. Mungkin dalam penjelasan tadi masih banyak kekurangan, karena saya masih dalam tahap belajar. Mungkin ada saran yang perlu ditambahkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.